Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini yang cukup panas ya di Bandung. Biasanya sih dingin, tapi hari ini memang lumayan agak panas. Mudah-mudahan tidak memberikan rasa ciut di hati kita gitu ya, untuk tetap bersama-sama menambah ilmu, untuk bersama-sama bersilaturahmi dengan komunitas yang coba dibuat gitu ya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, Ibu dan Bapak semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dengannya lah kita bisa menemukan indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita yang kondisinya seperti ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga senantiasa memacu kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya untuk membersamai dalam kegiatan komunitas belajar ini dengan tema praktik baik pembelajaran diferensiasi ya, yang dimana seperti di dalam flyer sudah disebutkan gitu ya, bagaimana ada dua pembicara hebat yang dua-duanya ini ibu-ibu semua yang berusaha untuk bersama-sama ingin berbagi kepada kita, yang tentunya saya secara pribadi sangat mengapresiasi sekali Ibu Erika dan Ibu Eli ya, yang sudah jauh-jauh berkenan hadir Sukabumi. Terus mungkin kalau yang dari Sukabumi Bu Eli ya, tapi kalau yang dari Jatidangor Bu Erika. Tapi alhamdulillah dengan dunia seperti sekarang ini, walaupun berjauhan, tapi kelihatannya sangat di depan mata kita. Dan mudah-mudahan ini juga menyatukan hati kita untuk bersama-sama menebar kebaikan, menebar kebermanfaatan yang mudah-mudahan bisa kolaborasi kita gitu ya, punya manfaat yang besar yang mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh bagi kita semua gitu ya. Karena kehidupan ternyata sangat singkat dan kelihatannya apalagi sih yang harus diperjuangkan gitu ya, kalau bukan dari amal soleh-soleh kita yang kita buat dari masing-masing pribadi kita gitu. Jadi salah satu komunitas belajar kita itu sebenarnya sama-sama ingin menebar kebermanfaatan, dan ini harus dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama. Ketika sendiri kayaknya hasilnya sangat kecil gitu, dan itu sangat tidak berdampak. Tapi barangkali dari sesuatu yang barangkali pada mulanya kecil ini, saya yakin suatu saat barangkali setahun 2 tahun ke depan mudah-mudahan ini bisa menjadi besar, dan ini bisa menjadi rujukan bersama gitu ya, dimanapun nanti orang akan mencari istilahnya tempat belajar kita di mana nih gitu. Ya mungkin mudah-mudahan komunitas belajar guru merdeka ini adalah salah satunya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak semua yang berkenan hadir untuk bersama-sama kita akan mendapatkan sharing yang insya Allah ya, yang akan disampaikan oleh pertama narasumber kita. Saya akan bacakan sedikit tentang narasumber beliau, CV beliau. Tapi untuk kita mendapatkan CV beliau, barangkali kita buka saja dulu pertemuan di siang hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah barangkali kita, karena kita di sini saya yakin semuanya adalah muslim muslimah gitu ya, kita bersama-sama untuk membaca tilawah Al-Quran. Barangkali ini sebagai wasilah, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bersama-sama untuk membacakan ayat-ayat cintanya yang sudah Allah susun luar biasa gitu ya, sejumlah 30 juz dengan 114 halaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Baiklah Ibu dan Bapak, ada yang bisa memandu barangkali Pak Nazar? Saya lupa ininya. Kalau kemarin Jumat lalu itu kita baru di Al-Baqarah ya, jadi Al-Baqarah sampai ayat 6. 2 halaman atau berapa ya? Biar kita sama-sama dulu untuk membaca Al-Quran.
Mangga dipersilakan. Kelihatan? Baik. Bapak Ibu, kita bersama-sama ya untuk membaca tilawah Al-Quran terlebih dahulu, tadarus ya. Yang ini bisa dilihat di layarnya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-6 ya, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatum wa lahum 'adzabun muhin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yaktubun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanna qalu wa anu'minu kama amana sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Laika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naran falamma adallahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum fihi wa idza adlama 'alaihim qamu law syaa'a Allahu laja'ala bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayyuhan nasu u'budu rabbakum khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب
ma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'a min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama membaca Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rizki untuk dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Karena sejatinya rizki yang luar biasa itu ketika kita bisa, salah satunya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak yang saya cintai, baiklah untuk acara selanjutnya adalah saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae yang sudah ada, yang ada di kami gitu ya. Ini dengan narasumber Ibu Erika Anjarsari, SPD MPD, yaitu beliau adalah narasumber praktik baik IKM dan BBGP Jawa Barat ya Bu ya. Beliau adalah lahir di Bekasi 7 Oktober 1994. Masih muda banget ya Bu ya. Saya yang udah tuir di sini nih. Beliau tinggal di perumahan Gria Jatinangor dan Masya Allah ya, hobinya memasak. Sudah masak Bu hari ini? Iya, Masya Allah ya, ini luar biasa. Moto hidup beliau adalah beribadalah untuk akhiratmu, seolah engkau mati esok, dan belajarlah untuk duniamu seolah engkau hidup selamanya. Masya Allah, ini dari motonya saja sudah luar biasa ya, menunjukkan bagaimana hidup dunia dan akhirat itu harus diseimbangkan gitu ya. Jadi ini menjadi inspirasi buat kita semua gitu ya, agar kita diingatkan dengan moto beliau yang luar biasa ini. Beliau ternyata lulusan dari S2 Manajemen Pendidikan, dan beliau saat ini mengajar di SMA plus Ulumul Quran sebagai guru biologi ya Bu ya. Allah, terima kasih Bu Erika dengan CV beliau. Mudah-mudahan kita saling mengenal ya, karena kita untuk pada kesempatan siang hari ini adalah memang majelis ya. Jadi kegiatan yang digagas oleh Kombel ini selain yang 1 bulanan yang memang nanti akan kita gelar di tanggal 26 Agustus. Kalau bulan lalu kita AI, nah untuk bulan ini insya Allah tentang kurikulum merdeka dengan narasumber dari IN ya, beliau IN kalau tidak salah. Nah nanti kita akan ada ketemu di situ, tetapi di sela-sela menjelang kita ketemu dengan 1 bulan ke depan, kita isi di hari Jumat siang, karena cenderung kalau Jumat siang ini Ibu dan Bapak agak santai lah ya, mungkin ngajarnya sudah, tapi mungkin mengurus administrasi di sekolah. Jadi bisa mungkin sambil mengerjakan apa, tetapi kita masih bisa mendapatkan ilmu dari para narasumber hebat yang sudah mau berbagi di komunitas belajar kita gitu ya, dengan komunitas guru merdeka. Selanjutnya saya juga akan bacakan kurikulum vitae dari Ibu Eli Rosida MSI ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau lahir di Surabaya 5 Oktober 1975. Kayaknya masih di bawah saya sedikit Bu. Jadi saya masih di atas Ibu sedikit lah. Tinggal di Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Hobinya menulis. Wah, kayaknya udah banyak buku yang ditulis ya Bu ya. Nanti mungkin bisa juga berbagi di event yang lain Bu, tentang bagaimana kita bisa menulis nih. Kayaknya menulis ini sesuatu yang bisa ditinggalkan ya Bu ya. Ketika barangkali, mohon maaf, ketika kita sudah tidak ada, barangkali tulisan-tulisan itu bisa menjadi amal jariah gitu ya. Nah nanti mungkin suatu saat bisa berbagi ya Bu Eli, barangkali nanti kalau diminta ya. Terima kasih. Selanjutnya moto hidup beliau ini adalah bagus juga ya, ini Masya Allah, hidup ini selayaknya sepeda. Jadi kalau sepeda itu bagaimana Ibu-Ibu? Sepeda itu terus rodanya berputar ya Bu ya, atau bergerak. Jadi hidup ini adalah selayaknya sepeda, agar tetap seimbang kita harus terus bergerak. Jadi dengan bergerak dan kita bisa bergerak, tergerak, dan nantinya akan menggerakkan gitu ya, menggerak dan tergerak. Jadi ini adalah
hal-hal yang memang kalau dalam sebuah mahfuzat itu al-harokatu barokatun. Jadi yang bergerak itu adalah barokah. Jadi insya Allah ketika kita sudah bergerak dengan pergerakan yang sekecil apapun itu akan memberikan sebuah keberkahan buat kita semua gitu ya. Pendidikan beliau adalah S2 mikrobiologi dan beliau adalah narasumber NSBPB. Beliau juga adalah guru penggerak juga ternyata pengajar praktik juga ya gitu. Dan beliau saat ini mengajar di SMA 1 Nagrak Sukabumi. Ya, tepuk tangan ya Ibu dan Bapak karena kita bisa bertemu di siang hari ini dengan orang-orang yang hebat, guru-guru hebat. Mudah-mudahan kita siang hari ini bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman beliau ketika beliau berdua ini sudah mengamalkan praktek baik tentang pembelajaran diferensiasi. Yang tentunya kalau kita pahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid ya. Jadi apakah murid-muridnya ini yang punya kecerdasan secara kinestetis atau dia auditori atau dia itu visual gitu ya. Nah, dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini diharapkan guru juga bisa memfasilitasi murid-murid tadi dengan gaya belajarnya masing-masing ini sesuai dengan kebutuhannya. Karena tidak sedikit kalau dengan pola-pola yang lama terkadang kita maaf bukan kita ya, barangkali saya kali ya. Ibu-ibu barangkali tidak. Artinya apa? Ya sudahlah pembelajaran dilakukan hanya semuanya sama gitu ya. Kalau begini ya begini semua. Tapi kita suka barangkali kurang peduli atau kurang care dengan beberapa siswa yang barangkali dia punya kebutuhan khusus. Artinya ada anak-anak yang punya kecenderungan dengan auditorinya atau kinestetisnya atau memang yang dia itu punya kecerdasan lainnya gitu ya dengan modalitas belajar yang berbeda-beda. Nah, tentunya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu ya akan memberikan dampak bagi sekolah itu sendiri gitu ya secara umumnya, secara kelasnya juga yang terutama adalah pada muridnya. Nah, agar kita bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana praktek pembelajarannya seperti apa dan bagaimana manfaatnya kayak apa gitu ya. Kita dengarkan paparan dari dua narasumber hebat ini yang mudah-mudahan nanti kita bisa aplikasikan juga di sekolah kita masing-masing. Kepada Ibu Erika Anjarsari dan Ibu Eli Roshida dipersilakan untuk memaparkan yang akan dipaparkan pada siang hari ini. Dan untuk itu kita akan coba dari narasumber yang pertama dulu dari Ibu Erika dengan durasi waktu berapa? 30 menit ya Pak ya kalau nggak salah. Saya lupa ininya. 30 menit barangkali. Tapi nanti kita akan ini lagi terus dari Ibu Erika beres 30 menit, Ibu Eli Roshida 30 menit juga. Setelah itu kita akan tanya jawab gitu ya. Jadi kita dengarkan dulu paparan dari masing-masing narasumber. Selanjutnya nanti Ibu dan Bapak jikalau memang selama ini mendapatkan informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini masih belum paham atau mungkin kayak gimana bagi yang belum tahu juga gitu ya. Nah, silakan nanti kita sama-sama didiskusikan. Dipersilakan Ibu Erika, mangga. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ova selaku moderator. Mohon maaf, kebetulan di sini sedang mati lampu. Mudah-mudahan sampai akhir tidak habis baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada terutama Pak Nazar, Bu Ova, dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi. Sebenarnya saya mungkin bukan narasumber, kita hanya sharing. Luar biasa setelah komunikasi dengan Bu Eli, ternyata Bu Eli guru dari teman saya waktu kuliah. Luar biasa, beliau inspirator. Alhamdulillah Bapak Ibu,
Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu? Mohon maaf, apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Langsung saya ya, Bu. Dipersilahkan, Bu. Mangga. Baik. Di sini saya akan menyampaikan sharing materi pembelajaran berdiferensiasi kebutuhan murid dalam Merdeka Belajar. Sebelum kita ke materi, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bapak Ibu pada siang hari ini. Bahagia Alhamdulillah, sekali. bahagia, Bu. Hasil Bahagia, lewat semangat. Mentimeter, Bapak Ibu. Boleh diisi lewat Mentimeter. Link menti.com. Klik dulu di Google barangkali. Buka browsernya menti.com. Lalu, sudah Bapak Ibu? Lalu masuk kode 279. Untuk kodenya 2729. 5302. Dua 5302. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah. Di sana ada pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak Ibu pada siang hari ini? Nah, mangga boleh dijawab. Bersemangat, alhamdulillah bahagia. Ada lagi Bali? Senang. Luar biasa bahagia, Masya Allah. Kita tunggu. Alhamdulillah adem, senang, bersemangat. Masya Allah. Ada lagi barangkali? Luar biasa, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Dengan diawali siraman rohani, kebutuhan spiritual, alhamdulillah pada siang hari ini kondisi kita luar biasa. Karena mungkin di luar sana masih banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan. Alhamdulillah
Allah memberikan kita kesehatan yang luar biasa, Bapak Ibu, dan kita patut syukuri untuk hari ini. Baik, alhamdulillah karena sudah mengetahui ada 8 respon. Ada 8 respon. Luar biasa bahagia, alhamdulillah Adam. Kita lanjutkan. Sebelum kepada materi pembelajaran berdiferensiasi, tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham bagaimana Merdeka Belajar, karena yang ada sekarang di webinar adalah orang-orang yang luar biasa. Saya turut bangga bisa ikut serta dalam kegiatan kelompok belajar dengan Pak Nazar dan Bu Ova serta kawan-kawan. Merdeka Belajar ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka, yang dimana kebijakan Merdeka Belajar ini merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu langkah untuk mewujudkan Merdeka Belajar di sekolah tentunya dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam penerapan pembelajaran saat ini, pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu upaya untuk mengakomodir kebutuhan murid, sebagaimana tadi yang sudah dikemukakan oleh Bu Ova. Yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru. Nah, yang saya tandai ini merupakan upaya untuk kita sebagai guru dalam rangka mengakomodir kebutuhan murid. Yang dimana beragamnya itu termasuk cara untuk mendapatkan konten, lalu mengolahnya, membangun serta menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dan kebutuhan dalam kelas. Yakni tentunya dengan belakang dan kemampuan yang beragam yang mungkin bisa dengan pembelajaran secara efektif. Nah, proses mendiferensiasikan pelajaran ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan, gaya, atau minat belajar dari masing-masing siswa. Tentu mengingatkan pembelajaran ada ciri atau karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, yaitu lalu kualitas daripada kuantitas, akar asesmen, dan menyediakan berbagai pendekatan, ya, baik konten, proses pembelajaran, produk menghasilkan, dan juga lingkungan belajar. Kita tentunya berorientasi pada dari pembelajaran individu dan vertikal, serta bersifat hidup. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentunya struktur sekitar nanti Ibu mohon izin suaranya menghilang. Apakah di saya saja? Ibu mohon maaf logout sendiri. Mohon maaf. Sudah ada, Ibu? Sudah, Bu, sudah ada. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, ini merupakan karakteristik yang harus ada dalam proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya dengan banyak keanekaragaman dari latar belakang siswa, gaya belajar, keinginan siswa mengenai mereka di treatment atau perlakuannya seperti apa, kita bisa fasilitasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ada apa saja dalam proses
Nah, mohon maaf Bapak Ibu, terus barangkali sinyal lain sebagainya karena mati lampu. Lalu ada berbagai aspek kebutuhan belajar murid dapat dilihat berdasarkan Tomlinson tahun 2001 mengkategorikan bahwa kebutuhan murid ini ada pada 3 aspek: murid, minat murid, dan profil murid. Kesiapan belajar murid ini kita ketahui melalui tes diagnostik, tes diagnostik kognitif, bagaimana materi yang akan ia hadapi, lalu minat dan profil murid bisa kita melakukan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Bagaimana gaya belajar, minat dan bakat. Barangkali saya percepat, karena baterainya tinggal sedikit, di sini masih mati lampu, Pak. Mohon maaf. Untuk kesiapan belajar murid, sebagaimana yang dikemukakan oleh Salmeto, bahwa secara profesional, beliau mengemukakan bahwa kesiapan belajar ini adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar, yang dimana murid harus siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada dalam diri sendiri sesuai dengan tujuan pengajaran oleh murid. Kita ketahui bahwa dengan berbagai macamnya latar belakang murid dan diiringi minat murid, sehingga guru harus bisa memfasilitasi apa saja minat dari berbagai murid dalam satu ruang kelas. Minat ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu, yaitu yang menyenangkan dan memberi kepentingan bagi si murid tentunya. Karena sebagaimana tadi ciri dan karakteristik dari pembelajaran inisiasi, bahwa pembelajaran itu harus berorientasi pada murid. Lalu di sini adapun tujuan dari minat murid yaitu membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, dan mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, lalu menggunakan keterampilan yang dikenal murid sebagaimana jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Lalu yang ketiga yaitu aspek profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan keurusan lainnya. Mungkin dahulu kita lebih didominasi oleh guru BK kalau soal ini ya Bapak Ibu. Tapi di pembelajaran berdiferensiasi ini dan di kurikulum merdeka, kita harus tahu bagaimana kondisi si murid satu persatu agar bisa kita memfasilitasi bagaimana treatment kita untuk mengajar di kelas kepada masing-masing siswa. Ini apakah Bapak Ibu pernah melakukan pemetaan kebutuhan murid? Melakukan, Bu. Karena Pernah saya guru ya, BK. sering. Alhamdulillah. Sudah pernah, insya Allah semuanya sudah pernah ya Bapak Ibu. Di sini saya ada satu contoh pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kebetulan saya mengajar biologi. Jadi kita ketahui dulu di sini ada 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Dalam satu kelas ini tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu dan tujuan belajar Bapak Ibu, serta bagaimana kondisi murid. Barangkali nanti bisa disesuaikan ya. Untuk kesiapan, mungkin di sini siswa dapat mengkomunikasikan tingkat keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar dalam bentuk laporan kerja ilmiah yang terstruktur. Nah, mungkin nama siswanya dicantumkan, lalu prosesnya seperti apa, pastinya beda antara siswa yang dengan yang lainnya. Lalu, nah, kebetulan kalau untuk minat dan pelajaran biologi ini
banyak sekali anak-anak mengekspresikan minatnya sesuai dengan apa yang ada di pribadi mereka. Kalau di saya ada anak yang senang menulis, lalu bernyanyi dan menggambar. Mungkin nanti ada lagi hal lain. Nah, saya petakan untuk hasil tadi yang sudah dirumuskan, anak-anak bisa menghasilkan sebuah produk sesuai dengan minat dan bakatnya yang sudah kita identifikasi melalui tes diagnostik. Tentunya tes diagnostik kognitif di awal ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ada profil belajar. Nah, ini sama produknya bisa dilihat ini berdasarkan gaya belajarnya, ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, bisa kita sesuaikan dengan apa yang mereka minati, gaya belajarnya seperti apa, diidentifikasi berdasarkan hasil tes diagnostik seperti itu. Lalu itu Bapak Ibu untuk pemetaan. Nah, ini 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi tentunya sudah kita ketahui, yaitu ada diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kebetulan untuk diferensiasi konten, saya memberikan contoh dari apa yang mungkin sudah saya alami karena saya mengajar di biologi. Berdasarkan materi keanekaragaman hayati, kita bisa mendiferensiasikan materi berdasarkan minat dan bakat dari siswa yang terlebih dahulu tentunya kita analisis materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Nah, pada diferensiasi proses ini mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Ya, tentunya boleh di kelas, di ruang kelas, tempat nyaman siswa. Untuk proses, ini bisa melakukan pemetaan sesuai dengan hasil dari tes diagnostik, Bapak Ibu. Pembelajarannya ada yang senang visual, berarti difasilitasi, ada yang senang membaca, menulis, dan kinestetik, difasilitasi dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi yang Oh, Bu Opa. Oh, ada. Saya buka dari sini ya, Bu Erika ya. mohon ngedrop. Saya ikut ke sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Filenya ada. Masih mati lampu. Dilanjut ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Mohon maaf atas Apa-apa. kendala teknis. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang kedua ada saya sedang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada materi yang sama seperti tadi. Untuk prosesnya kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhan murid, yakni sebagaimana dalam gaya belajar
siswa, ada yang kinestetik, visual, dan audiovisual. Difasilitasi dengan ada yang langsung melihat video melalui diskusi dengan laporannya, dan ada yang mengidentifikasi ke lingkungan sesuai dengan apa yang mereka minati, seperti itu. Lanjut, Pak. Mohon maaf. Nah, yang ketiga ada diferensiasi produk. Dalam diferensiasi tadi sudah kita ketahui tentunya ada anak yang senang hobi bernyanyi, ada anak yang senang menggambar, dan ada yang senang menulis. Ini kita fasilitasi, dan nama untuk kegiatan ini digambar ini Bapak Ibu, ini merupakan hasil dari anak-anak dalam diferensiasi produk. Yang pertama membuat poster, yang kedua mind mapping, yang ketiga media pembelajaran, dan foto yang keempat itu kelompok bernyanyi. Jadi dengan materi yang tadi sudah disampaikan, anak yang senangnya bernyanyi, mereka mengeksplor nyanyian-nyanyian sesuai dengan materi yang mereka terima, seperti itu. Next, barangkali. Nah, yang terakhir ada diferensiasi lingkungan belajar. Tentu dalam proses pembelajaran banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama kenyamanan siswa di ruang kelas, seperti suhu udara, karena di Sumedang, saya kebetulan sekarang tinggal di Sumedang, ini cuacanya lumayan adem dibandingkan cahaya matahari, suhu, lalu posisi duduk mereka, itu salah satu hal yang bisa kita perhatikan sebagaimana dari diferensiasi lingkungan belajar ini, Bapak Ibu. Nah, untuk gambar ini merupakan kelompok, dan yang gambar kedua sedang refleksi sebenarnya. Jadi untuk posisi harus bisa memfasilitasi bagaimana minat mereka dan kebutuhan mereka, seperti itu. Barangkali dari saya demikian. Terima kasih untuk sharing praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Langsung paralel ya Bapak Ibu. Untuk nanti sesi diskusi di akhir, kebetulan mati lampu. Mohon maaf sekali, Bu Opa. Alhamdulillah, nanti barangkali kita bisa diskusikan bersama-sama ya Bu Opa. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ini luar biasa Bu, kalau saya secara pribadi ya, karena mendapatkan materi yang ternyata berdiferensiasi itu banyak macamnya gitu. Ada proses kan ya, ada produknya dan sebagainya gitu. Dan saya baru juga mengetahui pada siang hari ini Bu. Jadi Masya Allah ini menjadi ilmu tersendiri, dan juga mungkin dari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain juga pasti akan tentunya satu sama lain kita bisa akan saling melengkapi ya dengan adanya sharing-sharing semacam ini. Baiklah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi tentang materi ini, tentang bagaimana praktik baik pembelajaran diferensiasi ini, untuk narasumber yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ibu Eli Rosida MSI. Mangga dipersilakan, dan saya ucapkan terima kasih Bu Erika Anjarsari yang tadi sudah menyampaikan Sama-sama Ibu. Nanti kita diskusi sama-sama, nggak apa-apa begini teknis namanya juga.
Dan namanya juga kita ini ya, namanya kita di dunia maya seperti ini gitu ya. Segini juga bagi kami adalah alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita bertemu secara offline, Bu. Mudah-mudahan jadi kita barangkali kalau komunitasnya sudah bisa udah banyak dan ini gitu ya, diusahakan kita juga akan mungkin ketemu kopdar gitu, kopdar komunitas belajar guru merdeka, ya gitu mungkin ya. Baiklah Ibu Erika, terima kasih. Selanjutnya mangga dipersilakan kepada Ibu Eli Rosida untuk memberikan paparannya. Terima kasih kepada Ibu Ova Musarofah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik di hari ini. Saya izin share screen ya Ibu ya. Mangga. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Nampak? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Bahagia. Yang terutama itu adalah bahagia ya Bapak Ibu. Dari bahagia itulah nanti akan tumbuh motivasi positif yang ada pada diri kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nazar dan Ibu Ova Musarofah yang memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk berbagi praktik baik di hari ini yang memfasilitasi semuanya. Nah, sebelum saya memaparkan praktik baik ini, izinkan saya Bapak Ibu ya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Foto lama saat di kota, Cakep. kenangan indah membeli sinar. Cakep. Salam hangat para peserta. Semoga bahagia mengikuti webinar. Nah, inilah Bapak Ibu, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi melalui pakar ke hati Jabar. Izinkan saya untuk mengenalkan diri, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Moderator, yaitu bahwa saya adalah instansi saya dari SMA Negeri 1 Nagrag, Kabupaten Sukabumi. Mungkin Bapak Ibu yang di luar Kabupaten Sukabumi, mari berkunjung di Kabupaten Sukabumi, karena di Kabupaten Sukabumi itu ada wisata Ciletuh Bapak Ibu, yang menjadi destinasi yang luar biasa. Nah, selain itu saya juga diberikan kepercayaan oleh Kemendikbud dari BPKP sebagai narasumber praktik baik IKM. Mungkin bersama Pak Nazar juga. Kemudian selain itu saya pernah juga mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu di Angkatan 3 dan saat ini saya sedang mendampingi calon guru penggerak di Angkatan 8. Nah, sebelum kita memulai saya memaparkan praktik baik ini ya Bapak Ibu ya, kita melakukan pembelajaran KSE dulu ini Bapak Ibu dengan manajemen diri kita, yaitu kita mulai dengan speaking ya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu. Bentar, belum pindah ya Bapak. Nah, sudah pindah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu El. Dari Sudah Cianjur terlihat, terlihat. Kemudian ini Bapak Ibu nanti akan menyebutkan warna ya yang berada di dalam tulisan Bapak Ibu. Bukan tulisannya, bukan bacaannya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, yang atas itu warna apa Bapak Ibu? Putih. Yang kedua? Kuning. Yang ketiga? Hijau. Yang keempat? Merah. Nah, yang kelima? Biru. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita tes Bapak Ibu.
Kuning. 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 Kuning, luar biasa. Hijau. Hijau. Ini Hijau. biru. Hijau. Ayo konsentrasi. Ini Putih. Merah. Merah. Biru. Biru. Kuning. Kuning. luar biasa Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk semuanya. Ya. Tujuan praktik baik ini adalah yang pertama Bapak Ibu tentunya akan mampu mengenal kebutuhan siswa, yang kedua adalah mampu memberikan solusi atas permasalahan, dan yang ketiga adalah mampu menyusun pembelajaran diferensiasi, dan yang keempat tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan referensi pembelajaran yang bermakna. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebelum memaparkan, Bapak Ibu saya berikan pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu akan menuliskan di Padlet. Bentar ya Bapak Ibu ya. Atau saya bagikan di Kombel ya Bu ya. Oh iya. Di grup aja Bu. Di grup WA saja. Ya Bapak Ibu ya. Kolom chat aja dong. Ya, di chat. Bentar. Chat Zoom. Ya. Kombel. Nah, Bapak Ibu. Nah, sudah terkirim Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan menuliskan apakah Bapak Ibu pernah, apakah yang pertama Bapak Ibu mengetahui pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi? Yang ketiga adalah kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Dan yang keempat, solusi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mana link Padletnya Bu Eli? Oh, sebentar ya, saya bagikan. Sudah Bu Lina? Nah, ini Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang menulis? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran diferensiasi? Kemudian apakah Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman dalam melakukan pembelajaran diferensiasi? Tentunya kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan solusi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Sudah terbaca ya Bapak Ibu ya, sudah terbuka ya Padlet-nya. Nah, Ibu Lina sudah menuliskan di sini, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah pernah ya Bapak Bu Lina melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian kesulitan apa dalam merancang media untuk memenuhi beragam gaya belajar. Iya Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah solusi apa, berarti dipersiapkan sebelumnya. Terima kasih untuk Bu Lina yang sudah memberikan jawabannya atas pertanyaan pemantik ini. Kemudian Pak Nazar juga pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik, kemudian pernah waktu dan pengondisian ya kesulitannya. Kemudian mungkin solusinya adalah ice breaking dan manajemen waktu. Kemudian ini tanpa ada namanya,
bahwa pernah, yaitu dengan cara memperlihatkan gambar, menyediakan puzzle, memutarkan audio, dan praktek. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang masih menulis diberikan kesempatan. Nih ada lagi Bu Nafila, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan minat dan belajar, pernah, walau tanpa disadari. Oke, kemudian yang ketiga adalah menyiapkan media pembelajaran, produk, dan waktu. Kemudian ice breaking dan selalu membuat umpan balik dari siswa. Kemudian di sini ada yang menyebutkan tanpa nama ya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua adalah pernah, dan yang ketiga menerapkan strategi dan metode belajar. Pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa, yaitu audiovisual dan kinestetik. Funi, yaitu pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi siswa, pernah, sesuai dengan bakat, minat, dan hobi, refleksi dan evaluasi bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan. Kita sambil menulis ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah nanti jawabannya itu ada di dalam kegiatan pemaparan saya Bapak Ibu. Selama ini kita menganggap bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang sulit dilakukan apabila dengan kelas yang begitu besar, kemudian dengan beragam siswa, karakteristiknya. Nah, jadi pikiran kita itu seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang kita bayangkan bahwa pembelajaran diferensiasi itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya bahwa pembelajaran diferensiasi itu bukan seseram yang kita bayangkan, seperti itu. Nah, yang pertama adalah mengapa saya mengangkat dengan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan Pakar ke Hati Jabar. Sebenarnya Pakar ke Hati Jabar itu merupakan akronim Bapak Ibu, yaitu panen karya, produk keanekaragaman hayati untuk daerah Jawa Barat. Nanti akan saya berikan alasannya kenapa saya menggunakan ini. Yang pertama adalah situasi. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, saya memberikan pembelajaran itu sama pada siswa. Dan saya tidak pernah membedakan karakteristik dari siswa. Kebutuhan belajar siswa itu tidak pernah saya perhatikan. Baik minat, kemudian kesiapan, maupun dalam profil belajarnya. Dan selama ini saya mengajarkan dalam materi, kebetulan saya adalah guru biologi Bapak Ibu, bahwa saya selama ini mengajarkan materi keanekaragaman hayati itu tidak bersifat kontekstual. Nah, dampaknya seperti apa Bapak Ibu? Yaitu rendahnya motivasi, kemudian percaya diri, kompetensi berpikir kritis dan kreatif, dan siswa itu tidak pernah peduli terhadap lingkungannya. Kemudian dampak ini merupakan tantangan bagi saya tersendiri Bapak Ibu. Dan saya harus mencarikan solusinya, yaitu saya harus memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa agar terbangun motivasi dan percaya dirinya. Kemudian selain itu juga mampu meningkat kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian flora fauna yang ada di lingkungan sekitar. Akhirnya saya memberikan judul dari praktek baik saya ini adalah pembelajaran diferensiasi melalui Pakar ke Hati Jabar, yang merupakan akronim dari panen karya, usulan pelestarian keanekaragaman hayati untuk daerah Jawa Barat. Kenapa saya menggunakan daerah Jawa Barat, Bapak Ibu? Karena ini merupakan kurikulum merdeka. Selama ini saya mengajarkan dan saya menjadi guru biologi itu mengajarkan kalau keanekaragaman hayati itu adalah seperti yang ada di buku-buku. Jadi saya mengenalkan hanya flora fauna yang ada di daerah Sumatera, endemik Sumatera, kemudian Kalimantan, endemik di Pulau Komodo. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menjadi siswa pada saat itu mungkin merasakan bahwa seorang guru biologi yang hanya mengajarkan kepada flora fauna itu yang
Indonesia secara umum, tidak pernah berpikir bahwa kita mengangkat flora fauna yang ada di daerah Jawa Barat. Maka dari itu saya ingin adanya kearifan lokal. Anak-anak itu saya kenalkan bahwa flora fauna yang ada di daerah Jawa Barat ini ada juga yang memiliki endemik di daerah masing-masing. Kemudian aksi atau tindakan yang saya lakukan tentunya adalah melakukan diagnostik ya Bapak Ibu ya, baik kognitif dan non kognitif. Kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah setelah saya mendapatkan data dari tes diagnostik tersebut. Kemudian saya selain dengan kepala sekolah juga dengan rekan sejawat. Nah, setelah dari diskusi kepala sekolah dan rekan sejawat inilah, maka saya bisa menyusun modul ajar yang saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu minat, kemudian ada kesiapan belajar, dan yang ketiga itu adalah profil belajar. Nah, kalau profil belajar itu gaya belajar mereka Bapak Ibu. Ada yang visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, seperti apa sih sebenarnya pembelajaran diferensiasi yang di kelas? Apakah kita itu mengakomodir setiap siswa itu kita akomodir? Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran diferensiasi itu tentunya kita sebagai guru adalah manusia biasa. Jika kita mengakomodir setiap kebutuhan siswa itu tidak akan terpenuhi. Maka dari itu di dalam pembelajaran diferensiasi itu ada beberapa pendekatan. Nah, nanti akan saya uraikan. Yang pertama adalah bahwa praktik baik yang saya lakukan ini dilakukan pada 3 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama ini saya arahkan bahwa siswa itu dapat menganalisis flora fauna serta permasalahannya di setiap daerah Jawa Barat yang mereka pilih, Bapak Ibu. Jadi saya memberikan kebebasan untuk memilih daerahnya. Nah, yang pertama adalah tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melalui pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di dalam pendahuluan ini tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi untuk memberikan motivasi siswa dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pada saat itu saya berikan pertanyaan pemantik memang di area Gunung Gede ya, Gunung Gede Pangrango, yaitu di Surya Kencana, alun-alun Surya Kencana. Jadi saya kenalkan mereka untuk di daerah Jawa Barat ini. Nah, mereka saya berikan pemantik seperti ini, kemudian mereka akan menjawab Bapak Ibu dari kegiatan pemantik ini. Kemudian selanjutnya dari kegiatan inti Bapak Ibu, siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih daerah di Jawa Barat melalui penempelan sticky note Bapak Ibu. Jadi sekaligus ini saya kelompokkan. Jadi memilih kelompok itu dengan cara seperti ini. Jadi saya berikan kebebasan mereka. Kemudian saya berikan kebebasan untuk memilih daerahnya, daerah mana saja yang mereka pilih. Mereka ada yang milih daerah Majalengka, ada yang milih daerah Garut, ada yang milih daerah Sukabumi, kemudian ada yang memilih daerah Cirebon, ada yang milih daerah Indramayu. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi saya kenapa tidak menggunakan daerah di Sukabumi? Karena memang kalau dilihat flora fauna daerah Sukabumi ini hampir mirip. Jadi nanti tidak memberikan wawasan kepada siswa itu tentang berbagai ragam keanekaragaman hayati. Oleh karena itu saya memilihnya dengan cakup yang lebih luas, yaitu di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya nanti siswa itu akan berkelompok Bapak Ibu sesuai dengan daerah yang telah dipilih. Jadi mereka ada kelompok Garut, kelompok Sukabumi, kelompok daerah Indramayu, Cirebon, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian dalam kegiatan pelaksanaannya bahwa pada saat siswa itu mengeksplorasi dengan permasalahan, menganalisis permasalahan flora fauna, kemudian mengidentifikasi atau menganalisis permasalahan yang ada pada flora fauna di daerah yang mereka pilih itu, pada saat mereka eksplorasi itu saya berikan kebebasan Bapak Ibu untuk memilih media sumber belajarnya sesuai dengan profil belajar siswa. Jadi saya tidak mengelompokkan mereka itu adalah audio sendiri,
visual sendiri, tidak. Mereka bercampur dalam satu kelompok, tetapi masing-masing itu akan melakukan eksplorasi itu sesuai dengan profil belajarnya. Jadi ada yang membaca buku, kemudian melihat video, kemudian ada yang bertanya kepada yang lain seperti itu. Nah, kemudian karena saya menggunakan tadi itu siswa diberikan kebebasan untuk memilih daerah sesuai dengan minatnya dan memilih juga menggunakan sumber belajarnya, media sumber belajarnya pada saat eksplorasi, itulah yang dinamakan sebagai pembelajaran diferensiasi pendekatan konten, Bapak Ibu. Nah, itu adalah pendekatan konten. Kemudian, selanjutnya seperti biasa ya Bapak Ibu ya, siswa melakukan presentasi dan di kegiatan penutup melakukan kesimpulan dan umpan balik. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa Bapak Ibu. Mereka dalam satu kelompok tetapi mencari eksplorasi. Pada saat eksplorasi yaitu menganalisis flora fauna dan mencari permasalahan dan solusinya itu dengan berbagai macam media sumber belajar. Dari ada yang membaca buku, ada yang membaca artikel Bapak Ibu, kemudian ada yang menonton video. Kemudian kegiatan pertemuan yang kedua itu saya tawarkan kepada mereka. Nah, ternyata permasalahannya itu adalah bahwa flora fauna yang di daerah Jawa Barat yang mereka telah pilih itu ada beberapa permasalahannya, yaitu jumlahnya langka, kemudian sudah sangat sedikit, tidak ada penanganan dari pemerintah, nah, seperti itu. Nah, mereka saya arahkan Bapak Ibu, seperti apa kalian untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan keanekaragaman hayati atau flora fauna yang pada daerah yang telah kalian pilih. Mereka menjawab, saya akan melakukan kampanye, katanya begitu. Maka dari itu saya arahkan mereka bahwa kampanye itu bisa dilakukan untuk warga di luar sekolah dan melalui dengan menggunakan media sosial dan kampanye yang ada di dalam sekolah. Kalau yang di dalam sekolah itu dengan menggunakan panen karya Bapak Ibu. Di sini panen karya itu bukan P5 ya Bapak Ibu ya. Panen karya di dalam proses pembelajaran biologi. Jadi saya menggunakan sistem pameran Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya siswa itu akan merancang produk kampanyenya. Kemudian mereka saya berikan kebebasan untuk memilih media sumber belajarnya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan kebebasan mereka untuk memilih media sumber belajarnya, itu termasuk ke dalam pembelajaran diferensiasi pendekatan konten. Nah, selain itu, saya juga berikan kebebasan mereka untuk membuat produk kampanyenya. Jadi baik dalam bentuk medianya maupun dalam bentuknya. Medianya saya berikan kebebasan, apakah mereka harus menggunakan dalam bentuk poster, infografis, video, seperti itu. Kalau bentuknya bisa gambar saja boleh. Kemudian tulisan, kombinasi tulisan dan gambar boleh. Puisi boleh, lagu boleh, terserah. Nah, pada saat saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan bentuk produknya, itulah yang dinamakan sebagai pembelajaran diferensiasi pendekatan produk. Nah, ini adalah beberapa produk dari siswa. Ini hanya gambar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah bentuk puisi Bapak Ibu yang mereka buat untuk si bunga abadi karena memang daerahnya ini yang dia pilih adalah daerah di Gunung Gede. Kemudian ini adalah mereka buat dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian selanjutnya untuk kampanye di luar warga sekolah, mereka saya berikan kebebasan untuk menguploadnya di media sosial. Jadi saya mengajarkan kepada mereka itu untuk secara bijaksana, Bapak Ibu, untuk memanfaatkan media sosialnya. Jadi tidak media sosial itu diisi dengan hal-hal yang curhat, tidak ada seperti itu. Jadi kebermanfaatan bagi mereka. Kemudian yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, mereka akan menggelar panen karya atau sistem pameran Bapak Ibu. Nah, pada saat sistem pameran ini, mereka saya berikan kebebasan Bapak Ibu untuk menggunakan baju yang mereka pakai. Boleh sesuai dengan
daerahnya, tipe daerahnya. Mereka sangat kreatif sekali Bapak Ibu, sampai menggunakan selempang untuk duta ke hati, karena mereka itu berperan sebagai duta ke hati Bapak Ibu, duta keanekaragaman hayati. Nah, nanti mereka akan menjelaskan produk yang dipamerkan. Nah, siapa yang berkunjung di dalamnya? Yaitu saya memanfaatkan Bapak Ibu, karena memang tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu ya, di sebuah sekolah itu pasti ada jam kosnya, jam kosong. Jadi saya memanfaatkan jam kosong tersebut kepada siswa. Jadi mereka saya suruh masuk ke dalam area pameran itu. Nah, pengunjung itu selain bertanya juga akan memberikan penilaian Bapak Ibu kepada produk yang dipamerkan. Kemudian dia akan mengemukakan kekuatan produk yang dipamerkan. Nah, ini adalah kegiatan dari kegiatan panen karya Bapak Ibu. Jadi mereka menggunakan baju sesuai dengan keinginan mereka, tapi dalam tahap yang sopan, rapi ya, seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, kegiatan praktik baik ini dapat meningkatkan motivasi, percaya diri, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan siswa lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, hasil dari praktik baik ini tidak hanya untuk diri saya sendiri, Bapak Ibu, tetapi siswa, rekan guru, dan kepala sekolah, karena kami berkolaborasi untuk bisa sampai membuat modul ajarnya. Nah, tentunya bagi siswa itu adalah pembelajaran yang bermakna ya Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan karakter positif pada semua dimensi profil pelajar Pancasila, memberikan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa. Jadi proses pembelajaran itu tidak harus kaku di dalam kelas, mereka harus duduk, mendengarkan, tidak seperti itu. Mereka bisa melakukan pameran dan ide-ide kreatif mereka juga muncul. Kemudian sebagai diri saya pribadi, ini Anda bisa memberikan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi, memberikan pengalaman yang bermakna bagi saya dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi, dan memberikan kesempatan berbagi praktik baik. Nah, untuk rekan guru juga yang lainnya. Nah, ini akan membawa iklim positif Bapak Ibu, yaitu memberikan bahwa inilah referensi ini, pembelajaran diferensiasi, berpusat pada siswa, memberikan lingkungan yang menyenangkan, menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya bisa juga menumbuhkan semangat belajar bagi rekan-rekan guru di sekolah kami, dan akan membangun komunitas belajar di lingkungan sekolah. Bagi kepala sekolah tentunya dapat bermakna ya, memberikan pengalaman yang bermakna dalam membangun kolaborasi, kemudian menggerakkan komunitas belajar di lingkungan sekolah, memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa, kemudian membangun pendidikan yang berpusat pada murid, serta membangun kreativitas guru. Kemudian refleksinya Bapak Ibu, setelah saya refleksi bahwa pembelajaran dari praktik baik ini ternyata dapat mengakomodir kebutuhan siswa, kepedulian siswa pada alam sekitar, semangat belajar pada warga sekolah, semangat belajar guru, dan membangun komunitas belajar di lingkungan sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah, sebelum sesi tanya jawab, nanti mungkin di akhir ada kegiatan menyimpulkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menuliskan di Padlet kembali pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Inilah yang bisa saya paparkan. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Ova Musarafah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, luar biasa. Pada siang hari ini kita dapatkan juga narasumber dari Ibu Eli Rosida dari Sukabumi ya, yang tadi banyak sekali Bu memberikan informasi kepada kita tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu, yang tentunya ini akan sangat memberikan informasi baru kepada kita, dan tentunya mudah-mudahan kita juga bisa bersama-sama untuk mengaplikasikannya di tengah mungkin masih keterbatasannya kita dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, dengan sedikit-sedikit barangkali kita insya Allah akan coba mengejar ketertinggalan kita di materi
terkait IKM, yang mana materi pada siang hari ini adalah materi berdiferensiasi. Nah, Ibu dan Bapak yang saya cintai, mari kita berikan tepuk hebat buat guru-guru hebat kita yang sudah menginspirasi pada siang hari ini dengan seperti ini ya, boleh jempolnya. Jadi kalau saya katakan tepuk hebat, 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 ya. Mari kita sama-sama untuk memberikan aplaus kepada tepuk hebat kepada dua narasumber kita untuk memberikan semangat dan mudah-mudahan terus memberikan inspirasinya dimanapun beliau berada, gitu ya. Terutama pada siang hari ini yang telah membersamai kita bersama-sama. Baiklah, tepuk hebat buat kedua narasumber kita. Tepuk hebat, 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 ya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya adalah kita siang hari ini akan ada beberapa waktu, berapa menit ke depan ya, karena sholat asar juga. Ini menunjukkan 14.47. Kita coba waktunya kita bagi-bagi barangkali 10 menit ewang barangkali ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan Bapak, dan lebih baik pertanyaannya langsung saja biar kita komunikatif gitu ya, dibanding kalau kita di chat ya Ibu dan Bapak. Dipersilakan kepada Ibu dan Bapak untuk raise hand dan langsung berbicara saja. Jadi tidak di kolom chat ya. Dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan dari kepada dua narasumber kita. Dipersilakan Ibu Nafilatus Sa'diyah. Iya, terima kasih Bu waktunya. Perkenalkan saya Nafilatus Sa'diyah dari Kecamatan Nagrah, Kabupaten Sukabumi. Yang kebetulan saya juga sebagai CGP, PP saya Ibu Eli Rosidah. Iya, Ibu, saya itu mengajar di SD. Barusan terima kasih sekali banyak wawasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ingin saya tanyakan kan kalau di SMA itu memang memilih media belajarnya sudah bisa dikuasai oleh anak SMA ya, mungkin sudah mampu berpikir kritisnya lebih tinggi. Nah, kalau di SD untuk memilih media belajarnya itu bagaimana? Sedangkan anak SD juga kan terkadang masih membutuhkan kita sebagai misalkan ini harusnya bagaimana, tapi tetap mereka berpikir, cuman kita sebagai guru harus tetap memfasilitasi. Kira-kira memilih media belajarnya untuk SD itu bagaimana pada pembelajaran berdiferensiasi? Itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eli Rosidah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita tampung dulu ya. Kita coba buat 4 pertanyaan. Dipersilakan untuk Ibu dan Bapak, saya tidak membatasi ibu-ibu saja atau bapak-bapak saja, tapi silakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita tampung dulu, dipersilakan bagi yang lainnya. Pak Asep Saifuddin, mangga Pak. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin dari Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah sekarang bertemu kembali dengan PP saya, Ibu Eli. Semoga Ibu Eli selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Ada sedikit pertanyaan Bu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah saya mengajar di kelas 5 dan masih menggunakan kurikulum 2013 dengan jumlah siswa yang alhamdulillah cukup banyak. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara pengkondisian siswa dengan jumlah siswa yang banyak, kemudian juga untuk menerapkan diferensiasi produknya, karena siswa di SD itu berbeda dengan SMP ataupun SMA. Ketika membuat sebuah produknya mereka akan cepat, tetapi di sekolah SD itu memerlukan waktu yang lama. Bagaimana Bu? Apakah ada strategi yang khusus? Baik Bu, mungkin itu yang ditanyakan oleh saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Iya. Kalau memang belum ada, baiklah dipersilakan kepada Ibu narasumber, pada Ibu Eli dan juga kepada Ibu Erifika ya, mangga dipersilakan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Ibu Ova dan terima kasih juga atas pertanyaan dari Ibu Nafila dan Pak Asep Saifuddin. Keduanya ini adalah CGT saya Bu yang sedang saya lakukan pendampingan untuk di angkatan 8 ini. Kini untuk Bu Nafilah ya, mungkin nanti Bu Erika bisa juga menambahkan paparan dari saya apabila belum lengkap seperti itu. Nah, kalau untuk media belajar untuk anak SD ya Bapak Ibu ya, karena kalau anak SD itu tidak bisa mandiri seperti di SMA, tetapi tetap kita harus memberikan kemandiriannya. Jadi membangun kepemimpinan pada murid. Jadi kepemimpinan pada murid itu adalah membangun kemandirian dari siswa itu. Nah, kalau tentunya kalau untuk anak SD yang masih di bawah kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 4 ya Bapak Ibu ya, itu mungkin media sumber belajarnya itu kita sediakan Bapak Ibu gitu. Jadi kita sediakan. Tentunya kita mengetahui profil belajar dari siswa tersebut itu apa melalui tes diagnostik sebelumnya. Jadi kita kalau anak SD itu kan nggak bisa ya Bapak Ibu untuk misalnya dia memilih biasanya itu dengan tanya jawab dari gurunya sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Nah, dari kegiatan pembelajaran dari tes diagnostik itulah kita memiliki data bahwa dia merupakan visual, auditori, kemudian harus kinestetik. Bila ada kinestetik, maka kita fasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan eksperimen seperti itu. Itu adalah media sumber belajarnya. Nah, kalau misalnya buku nih, ada buku nih gitu. Nah, yang visual, ayo sekarang kita baca di sini. Kemudian atau gambar nanti berupa gambar. Ada siswa yang tidak suka dengan membaca, tetapi dia lebih cepat apabila dia menangkap dengan gambar. Kita sediakan, Nafila. Itu adalah namanya media sumber belajarnya. Jadi untuk membangun konsep misalnya keanekaragaman hayati itu kita fasilitasi mereka gitu. Kalau anak SMA kan hanya link atau kemudian referensi-referensi yang lain bisa mereka cari di internet ataupun buku-buku yang lain seperti itu. Tapi kalau untuk anak SD tentunya ada bimbingan dari seorang guru untuk menyediakan media sumber belajarnya. Tentunya nanti kita cari yang visual mana nih gitu kan, kita sudah punya nih, maka bisa kita berikan walaupun dia dalam satu kelompok itu tidak visual semua, tidak apa-apa seperti itu, tapi kita fasilitasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah dari Pak Asep Saifuddin, ini cara pengondisian siswa ya Bapak Ibu dalam kelas besar melakukan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu sudah saya katakan bahwa pembelajaran diferensiasi itu bukan seperti kita itu memenuhi semua kebutuhan belajar peserta didik setiap siswa. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Harus melakukan pendekatan tadi. Makanya ada 3 pendekatan yang dilakukan, yaitu ada produk, ada proses, dan ada konten. Nah, dari 3 pendekatan inilah yang bisa meminimalisir kita untuk bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Karena kita kan manusia biasa, Bapak Ibu, yang tidak bisa lari ke sana, lari ke sini untuk memenuhi kebutuhan belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran diferensiasi ini ada 3 pendekatan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu lebih mudah untuk mengelompokkan nanti apakah kita menggunakan pembelajaran diferensiasi konten, produk ataupun proses. Dan ketiga-tiganya itu tidak perlu ada di setiap kegiatan pembelajaran kita.
Bapak Ibu misalnya lihat kondisi dengan konten dan produk saja sudah bisa, maka bisa dilaksanakan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka proses itu kalau tadi saya akan mencontohkan dengan konten dan produk ya Bapak Ibu ya. Konten tadi saya memberikan kebebasan siswa untuk memilih daerah yang dia minati, kemudian saya berikan kebebasan mereka untuk memilih media sumber belajarnya pada saat eksplorasi konsepnya. Nah, kemudian saya juga memberikan kebebasan produk apa nanti di dalam media kampanyenya. Nah, itu adalah pendekatan produk dan pendekatan konten. Nah, nanti kalau proses Bapak Ibu bisa seperti ini. Bisa berdasarkan kepada kesiapan belajar. Misalnya nih, siswa dengan butuh bantuan. Kemudian yang kedua itu adalah menengah, dan yang ketiga itu adalah yang sudah berkembang, seperti itu. Nah, itu 3 kelompok itu, nggak harus 3 kelompok Bapak Ibu. Misalnya dia jumlahnya besar, maka kita bisa buat kelompok yang belum berkembang itu ada di 3 kelompok atau 4 kelompok. Kemudian yang menengah ini bisa 2 atau 3. Yang paling atas juga 2 atau 3. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan lebih mendekatinya itu ke yang belum berkembang. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita melakukan diagnostik kognitifnya. Jadi kita tahu, oh anak ini belum paham tentang materi ini. Maka dari itu pendampingan Bapak Ibu itu lebih kepada yang kelompok yang belum berkembang. Sedangkan menengah dan yang atas itu bisa Bapak Ibu artinya itu sekali-sekali datang gitu. Mungkin mereka akan ada kesulitan apa yang mereka hadapi pada saat pengerjaan LKPD-nya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu memanfaatkan kelompok atas ini bisa menjadi tutor sebaya bagi kelompok yang belum berkembang ataupun menengah. Nah, mungkin Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi itu tidak seperti sesulit yang kita bayangkan. Tidak Bapak Ibu, dengan melalui 3 pendekatan itu memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran diferensiasi dan meminimalisir kita memaksimalkan ya bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan belajar pada peserta didik. Seperti itu. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin Ibu Erika yang bisa menambahkan untuk pembelajaran diferensiasi ini. Terima kasih Ibu Eli Rosida yang sudah memaparkan ya apa yang ditanyakan oleh 2 penanya tadi. Barangkali dari dari Ibu dan Bapak ada yang mau ditanyakan kembali, dipersilakan. Tapi sebelumnya barangkali Ibu Erika Anjasari mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Eli Rosida, dipersilakan. Masih monitor gitu Bu Erika, karena beliau kan tadi mati ya lampunya. Mati listriknya Ibu. Ya, baiklah karena di sini ada Bu Lina Herawati yang akan menyampaikan, yang sudah ada raise hand ya. Dipersilakan Bu Lina. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya izin untuk off cam, kebetulan sedang bad signal di sini. Saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi karena jujur saja Bu, saya belum pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas gitu, mengingat di sekolah saya itu masih K13. Yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama adalah apakah dengan kurikulum K13 pembelajaran diferensiasi itu bisa dilaksanakan? Apa khusus untuk kurmer? Karena mohon maaf, sekolah kami ini belum IKM, sehingga saya sangat memerlukan sekali info tentang ini gitu. Yang pertama itu, apakah pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di sekolah yang masih K13? Yang kedua, tadi itu kan pembelajaran diferensiasi itu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan siswa gitu, sesuai minat dan gaya belajarnya. Nah, salah satu caranya tadi adalah dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Nah,
Untuk melaksanakan asesmen diagnostik ini dilaksanakannya apakah di setiap awal pertemuan atau hanya sekali dalam misalkan kebetulan kan sekarang ini tahun ajaran baru misal, apakah di awal tahun ajaran baru aja gitu atau setiap pertemuan? Terus yang ketiga boleh? Satu lagi. Begitu banyak pertanyaan yang muncul gitu, saya penasaran. Yang apa-apa, Bu. ketiga, yang ketiga apabila misal cukup dilaksanakan satu kali asesmen diagnostiknya dan kita sudah mengetahui gaya belajar siswa misalkan auditori dan sebagainya, apakah ada kemungkinan seiring berjalannya waktu gaya belajar siswa itu berubah, Bu? Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan berubah gitu? Apakah pokoknya saya bingung deh ini, speechless dengan pembelajaran ini. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan pada Bu Eli untuk Ya, insya Allah Ibu, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya rasa penasaran Ibu Lina Herawati ya. Yang pertama, apakah pembelajaran diferensiasi ini hanya untuk kurikulum Merdeka saja? Tidak, Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi ini bisa dilaksanakan di kurikulum 2013 dan kurikulum manapun nanti. Jika seandainya kita berganti kurikulum juga, kita bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya, saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ini pada saat masih saya mengajar di kurikulum 2013, Bapak Ibu. Jadi memang dari dulu saya tidak tahu kalau ini ternyata pembelajaran diferensiasi ternyata gitu. Karena ini bermula seperti ini, Bapak Ibu, sebenarnya saya dulunya itu sering ya, Bapak Ibu ya, mengundang teman rekan sejawat untuk datang ke kelas saya untuk melihat. Karena itu merupakan refleksi bagi saya, Bapak Ibu. Selalu itu. Dan teman saya selalu memberikan, saya sukanya mintanya itu jangan yang baiknya, tetapi yang kurangnya saja, saya bilang. Nah, pada saat itu teman saya bilang, Bu El katanya gitu, kalau ngasihin materi diskusi itu jangan sama antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang lain. Cobalah dibagi-bagi materi diskusinya. Misalnya satu topik kita bagi menjadi subtopik. Oh gitu ya Pak, saya bilang gitu. Nah, seperti itulah, maka dari itu saya komben. Pertama saya anak itu memilih dengan kocokan Bapak Ibu pertama. Tapi kok ada yang saya dengar dia buka, ya aku dapat ini katanya gitu. Nah, saya berpikir itu Bapak Ibu pada saat siswa mengatakan seperti itu. Akhirnya saya berniat, nah sekarang saya bebaskan, kamu memilih materi diskusi yang mana. Ternyata Bapak Ibu setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan ketiga, pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan itu adalah berbasis pendekatan konten ternyata. Seperti itu. Dan media belajar juga mereka itu saya berikan kebebasan dari dulu. Mau membaca boleh, pokoknya ada yang mereka bisa mengerti. Karena saya berpikir anak itu kadang-kadang ada yang nggak suka membaca. Ada yang dengan gambar itu sudah mengerti. Ada yang dengan video. Seperti itu. Nah, akhirnya berkembang sampai sekarang. Saya memberikan tugas kepada siswa misalnya ya, produknya itu saya berikan kebebasan mereka. Mau lagu boleh, mau nulis boleh. Bahkan Bapak Ibu untuk laporan, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Laporan dulu kalau laporan praktikum ya, kebetulan saya ini adalah guru IPA. Dulu itu saya memaksa kepada siswa Bapak Ibu untuk bisa membuat laporan itu seperti karya tulis ilmiah. Nah, itu kan tidak semua siswa mau seperti itu. Akhirnya dengan adanya pembelajaran diferensiasi pendekatan produk, maka saya ini adalah memberikan kebebasan. Mau infografis boleh. Bahkan mereka itu video ya, kemudian mereka ngomong gitu. Alat dan bahan yang kami butuhkan adalah ini seperti itu. Cara kerjanya, hasilnya itu boleh Bapak Ibu saya. Bahwa mereka bisanya itu gitu. Seperti itu kan setiap siswa tidak sama dan tidak bisa kita paksa mereka harus bisa menulis. Nah, itu.
Kemudian kalau saya dulu itu bisa gini Bapak Ibu, di kurikulum 2013 itu hasil pengamatan dari jaringan ya Bapak Ibu di mikroskop. Nah, hasil pengamatannya itu Bapak Ibu saya berikan kebebasan mereka untuk membuat produk hasil pengamatan dari jaringan, misalnya jaringan epidermis itu seperti apa, itu dengan menggunakan kolase Bapak Ibu. Kolase itu bisa dari mereka mikir sendiri kolasenya. Mau bunga kering boleh, saya bilang gitu. Mau bumbu dapur boleh, terserah mereka seperti itu. Nah, itu yang saya terapkan dulu di kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, jadi tidak harus kurikulum merdeka ya. Nanti seandainya diganti pun kurikulum apapun, maka kita masih bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua adalah apakah diagnostik ini hanya sekali saja? Tidak, Bu. Terserah, Ibu mau sekali saja boleh. Kemudian mau setiap awal materi boleh. Kemudian kalau misalnya Ibu rasa kurang cukup, dilakukan lagi boleh, Bu, seperti itu. Dan apabila jika satu kali itu bisa berubah nggak profil belajarnya? Bisa saja, Ibu, seperti itu. Karena saya pengalaman kepada siswa bahwa mereka itu ternyata ada yang multi talent. Jadi dia memiliki 3 profil belajarnya. Ada yang visual, kinestetik, dan audio. Tetapi biasanya ya Bapak Ibu ya, saya lihat karena itu hanya bentuk pertanyaan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang siswa itu kurang teliti dalam menjawab di pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan pada saat diagnostik yang non-kognitif ini. Sehingga mereka asal-asal kadang-kadang. Kalau asal-asal yang hasilnya juga asal-asal. Tapi pada saat saya tes yang kedua, itu ternyata mereka betul-betul gitu. Dia lakukan, coba dibaca betul-betul, dia bilang gitu, supaya hasilnya bagus. Ternyata, oh Ibu, saya ternyata ini, katanya gitu. Ternyata visual sama kinestetik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya lakukan selama ini, Bu Lina. Semoga belum puas. Kalau belum puas, mungkin nanti Bu Lina akan mencari di referensi yang lain. Iya, baiklah Ibu Eli Rosida, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Dan tidak terasa ini kita sudah di penghujung waktu menjelang asar ya. Tapi kepada Ibu dan Bapak yang belum mengisi presensi, dipersilakan untuk mengisi ya, karena untuk kehadirannya biar kita punya istilahnya punya standar lah. Kira-kira dari setiap pertemuan majelis ini kita punya berapa orang nih ya kehadirannya gitu ya. Baiklah Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya, juga kepada dua narasumber hebat kita, Ibu Erika Anjasari, juga Ibu Eli Rosida yang sudah berkenan hadir, yang Masya Allah keilmuannya luar biasa, dan tentunya kita sama-sama mendapatkan pencerahan ya di siang hari ini. Walaupun kondisi di siang hari ini lumayan panas, tapi mudah-mudahan tadi bisa memacu semangat kita untuk senantiasa berkembang, mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi yang ada di diri kita, sehingga apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu ya. Tidak terasa ini sedikit barangkali ya kalau saya memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah dua narasumber sampaikan, ternyata banyak sekali manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan yang sama bagi setiap peserta didik. Artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang keduanya manfaatnya kalau saya lihat gitu ya, tadi pembelajarannya menyenangkan. Karena tadi kan dengan dibagi beragam macam gitu ya, ada kelompok Garut, Cianjur, Majalengka ya dengan keragaman hayatinya masing-masing gitu. Itu memberikan hal yang sangat luar biasa dan ini sangat menyenangkan bagi anak-anak kita gitu. Yang ketiganya adalah bagaimana pembelajaran ini bisa dipersonalisasikan yaitu berpusat pada peserta didik. Kenapa mati ya? Ya,
Bu Ova sepertinya nge-freeze ya. Baik, ya dari kesimpulan ya untuk materi dari Bu Erika dan juga Bu Eli. Bapak Ibu untuk untuk feedback ini di link di grup WA sudah disampaikan juga ya, ada feedback yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Ini untuk materi 1 Bu Erika ya, yang saya share lagi di chat room ya, di room Zoom Jira. Ini yang pertama ada umpan balik untuk Bu Erika ya, untuk materi 1 tadi. Kemudian ada juga yang untuk Bu Eli ya, yang pemateri 2 ini umpan baliknya. Nanti bisa diisi ya, sesuaikan dengan tadi yang sudah disampaikan. Untuk daftar hadir, bentar saya ini lagi ya, ke atas lagi. Nah ini Bu Ova nih. Iya, terlempar ini, mohon maaf. Ya, sinyal kayaknya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nazar ya sudah membackup saya. Selanjutnya barangkali tadi mungkin ya Ibu dan Bapak, karena tadi juga materinya sudah sangat jelas, dan diingatkan kembali bagi Ibu Bapak yang sudah hadir tetapi belum mengisi kehadiran, dipersilakan untuk mengisi, dan juga tadi apa yang umpan balik kepada Ibu Eli ya, biar beliau juga mendapat masukan dari kita, sehingga kita sama-sama dengan adanya umpan balik biasanya kita akan saling mengoreksi dan menambah barangkali kekurangan-kekurangan kita, sehingga dengan seperti itu kita bisa memberikan hal-hal yang positif, membangun positif pada diri kita sendiri. Karena waktu sudah menunjukkan 15:13, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Tapi sebelum ditutup, untuk foto bersama dulu barangkali Pak Nazar, dipersilakan untuk off cam kameranya biar kita sama-sama on cam ya, dipersilakan untuk Ibu untuk on cam dahulu. Pada Oke, di sini ada 2 slide saya ya. Silakan dibuka dulu, ada yang mesti ditutup ini Pak Ibu. Oke, saya hitung ya. Ya, wajah yang ganteng dan cantiknya, silakan. Siap. 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu. Oke, yang selanjutnya sekali lagi. 3, 2. Ibu Lilis bentar. Fotonya. Ya. Foto lagi. Ya, 3, 2, 1. Oke, sudah Bapak. Ya, alhamdulillah ya, kayak kita sudah bersama-sama melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini dengan bersama komunitas belajar Guru Merdeka. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan pada siang hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, sehingga kita bisa masing-masing. Baiklah Ibu dan Bapak, jazakumullahu khairan. Kita tutup saja dengan bacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur pamit, mudah-mudahan kita bertemu kembali di insya Allah di tanggal 26 ya Ibu dan Bapak, dan kita sama-sama nanti di-share kembali barangkali flyer yang kita buat sehingga mungkin bertambah jumlah komunitas Guru Merdeka ini gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Najjar. Mohon maaf kendala teknis.
yang sudah memfasilitasi. Bu Eli. Terima kasih Bu Sama Erika. saya Rama. Next Dan time terima nanti kasih ada buat lagi Bapak untuk Ibu bisa yang menyampaikan. hadir pada Ya. hari ini. Mohon Salam. izin Hey, live ya. Bu Ova. Iya, mangga Assalamualaikum, Bu. Pak Nadia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa ketemu offline ya Bu. Ya, insya Allah Ibu dengan senang hati. Insya Allah. Iya.